وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqih Asma'il Husna yang merupakan ilmu yang sangat wajib diketahui seorang muslim dan muslimah berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang paling terindah dari kehidupan seorang muslim adalah ketika dia mengenal siapa yang menciptakannya, yang memberinya rezeki dan mengatur seluruh kehidupannya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ini adalah keindahan yang sangat luar biasa. Keseyogianya seorang muslim dan muslimah memiliki porsi waktu untuk mempelajari dan mengenal lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, Al-Hafidh. Apakah ada perbedaan dari kedua nama ini? Karena dari sisi lafaz mirip, kita akan bahas insyaallah dari sisi ilmu bahasa Arab. Kita ambil secara umum dulu. Makna kata Al-Hafidh ini sighatul mubalaghah, sama dengan Rahim, Karim. Dan di sini Al-Hafidh isim fa'il. Kita akan bahas insyaallah seperti apa maknanya yang disebutkan oleh penulis. Qala Allah Ta'ala, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Menghikayatkan ucapan Nabi Hud di dalam surat Hud. Ia mengatakan, Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbku menjaga segala sesuatu. Mengatur dan menjaga segala sesuatu. Wa qala ta'ala, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu, wahai Muhammad, adalah yang selalu menjaga segala sesuatu. Begitu juga Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil." Dan orang-orang yang menjadikan bagi selain Allah tandingan-tandingan yang mereka menyerahkan ibadah kepadanya, ketahuilah Allah yang menjaga mereka di siang dan di malam hari. Baik itu menjaga amalan mereka, menjaga seluruh urusan kehidupan mereka, semua Allah yang mengatur. Termasuk Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan-amalan mereka dan Allah tidak akan pernah luput dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian wama anta alaihim biwakil, dan engkau wahai Muhammad bukanlah pelindung bagi mereka. Bukanlah wakil yang memberikan jaminan untuk mereka.
وقال تعالى dan juga Allah berfirman فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين menghikayatkan ucapan Nabi Yakub dan Allah adalah sebaik-baik penjaga pelindung dan dialah yang paling merahmati hamba-hambanya. وقال تعالى وكنا لهم حافظين Allah berfirman menyebutkan tentang jin-jin yang melaksanakan perintah Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Kata Allah, wa kunna dan kami terhadap jin-jin tersebut yang akan menjaga agar mereka tidak membangkang dari perintah Sulaiman alaihi salam. Wa qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidh. Kamilah yang menurunkan adzikir yaitu Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. وهذان اسمان العظيمان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ وهذا الوصف يتناول أمرين. Kedua nama yang sangat agung ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan menjaga. Dan sifat ini mencakup dua hal. Sifat menjaga bagi Allah ini mencakup dua hal. Al-awwal, yang pertama, al-hifdhu bi'ilmih jami'al ma'lumat. Allah menjaga dengan ilmunya segala objek yang bisa diketahui, maka ilmu Allah senantiasa menjaganya. Tidak akan ada yang luput. Fala yaghibu anhu syai'un minha. Tidak akan ada yang luput dari Allah seluruhnya. Wa fi muqabili dzalika an-nisyan. Begitu juga tidak ada yang luput dari Allah dan tidak akan ada yang terlupakan. وقد نزه الله نفسه عنه لكمال علمه وحفظه. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari dua hal tersebut dikarenakan kesempurnaan ilmu dan penjagaannya. Qala ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu itu tidaklah sama sekali lupa wahai Muhammad. Wa qala ta'ala qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun tentang bagaimana dengan umat-umat yang telah berlalu, Nabi Musa menjawab yang Allah hikayatkan, seluruh ilmunya ada di sisi Rabbku di dalam kitab yang telah dicatat, tidaklah Rabbku keliru dan tidak pula ia lupa. Abdal kekeliruan ini dikarenakan kejahilan dan an-nisyan dikarenakan ad-dha'f. Seorang itu tersesat dikarenakan dia jahil atau dia keliru karena dia jahil dan seorang itu bisa lupa karena kelemahannya, lemah hafalannya atau lemah penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari dua sifat negatif ini. Allah itu maha sempurna sehingga maha mengetahui, maha menjaga sehingga tidak akan pernah keliru dan Allah itu maha kuat sehingga tidak akan pernah melupakan apapun. Wa qala ta'ala ahsahu Allahu wa nasuh. Dan juga Allah berfirman di dalam suratul Mujadalah, orang-orang manusia itu telah melupakan amalan mereka sendiri yang mereka kerjakan, namun Allah telah menghitung, mencatat seluruhnya dan mereka manusia melupakan. فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amalan-amalan para hamba.
ويحصي عليهم أقوالهم dan Allah merinci satu persatu ucapan-ucapan mereka. Wa ya'lamu niyyatihim wa ma tukinnu suduruhum dan Allah mengetahui niat-niat mereka dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka. ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. Tidak ada satupun perkara gaib yang luput darinya dan tidak ada satupun perkara yang tersembunyi yang samar darinya. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. Bahkan seluruhnya Allah telah catatkan ke dalam kitab penulisan takdir. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. Kata Allah, dan segala sesuatu telah tercatat di Az-Zubur, di dalam kitab penulisan takdir. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan setiap yang kecil maupun yang besar telah tercatat. Baik. ووكل سبحانه ملائكة كراما كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم. Dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat yang mulia pencatat amalan untuk menjaga amalan-amalan hambanya agar tidak terluput. Allah berfirman, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Tidak ada satupun jiwa melainkan di sisinya ada malaikat kami yang menjaga. Ini penjagaan malaikat sini ada dua. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia berkaitan tentang takdir ketetapan Allah. Yang kedua, mereka menjaga manusia dari sisi mencatat amalan mereka agar tidak luput. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Sesungguhnya di sisi kalian, wahai manusia, ada malaikat-malaikat hafizin, malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. وهذا المعنى وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها. Dan makna penjagaan ini dari Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi peliputan ilmu Allah. Artinya ilmu Allah itu meliputi segala kondisi manusia secara keseluruhan. Zahiriha wa batiniha, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sirriha wa alaniha, rahasia ataupun yang terang-terangan. Wa kitabatuha fil lawhil mahfudhi wa fis suhufil lati fi aidil malaikah. Begitu juga mencatat semua itu di dalam Lauhul Mahfuz dan di dalam lembaran-lembaran catatan amalan di tangan para malaikat. Wa ilmuhu bimaqadiriha wa kamaliha wa naqsiha wa maqadiri jazaiha fi thawabi wal iqabi thumma mujazatuhum 'alaiha bifadlihi wa adlihi. Kemudian ilmu Allah yang meliputi tentang secara detail rincian
dan kesempurnaan amalan atau kekurangan yang terjadi pada amalan, begitu juga rincian balasan terhadap amalan-amalan tersebut berupa pahala ataupun hukuman di sisi Allah. Kemudian Allah akan membalas semuanya dengan karunia dan keadilannya. إن كل شيء خلقناه بقدر. الثاني أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها. Baik. Yang tadi makna penjagaan yang pertama tadi adalah penjagaan dari sisi amalan manusia, tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada yang luput. Kemudian penjagaan yang kedua dari malaikat-malaikat yang ada, yang Allah utus kepada manusia ini, adalah penjagaan mereka berkaitan tentang takdir Allah. Seperti misalnya penjagaan tentang langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya, agar langit dan bumi ini tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan untuknya, durasi yang Allah tetapkan untuknya. Fala tazulu wa la tadthur. Maka bumi dan langit ini tidak akan pernah tergelincir, tidak akan pernah bertabrakan, dan tidak akan pernah sirna. Tidak begitu juga bumi ini tidak akan gempa dan menghasilkan kehancuran, bumi hancur dan seterusnya. Seperti yang diprediksi tentang misalnya black hole, yaitu kehilangan energi nuklir oleh sebuah planet yang ada di dalam dalam inti planetnya. Ketika kehilangan energi ini, maka uh, planet tersebut atau bintang tersebut akan tertarik oleh radiasi kosmik yang diakibatkan oleh black hole, seperti itu katanya. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga semuanya. Wala yasqutu syai'un 'alai syai', dan tidaklah ada satu daun yang terjatuh di atas tanah melainkan semuanya ada malaikat yang menjaganya. Wala yaskuluhu wala yu'jizuhu syai'un dzalik min dzalik. Ketahuilah tidak ada yang berat bagi Allah dan tidak ada yang membuat Allah tidak sanggup melakukannya dari semua itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak ada yang bisa membuat Allah lemah dari penjagaan seluruhnya itu. Allah Maha Mampu dan Maha Kuat untuk menjaganya. Yahfadhu subhanahu as-samaa'a an taqa 'ala al-ard. Allah menjaga langit untuk tidak bertabrakan dengan bumi. Artinya Allah jaga planet-planet, begitu juga bintang-bintang di dalam galaksi Milky Way misalnya, ataupun yang datang dari galaksi lain. Begitu juga Allah jaga agar asteroid yang liar di alam semesta sana agar tidak bertabrakan dengan bumi. Namun kita harus paham aturan Allah di dalam kehidupan ini, termasuk tentang pengaturan alam semesta, termasuk langit dan bumi. Allah jadikan ada sebab, ada akibat. Allah rapihkan semua pengaturan ini betapa indah, khususnya untuk bumi misalnya. Allah jadikan adanya lapisan atmosfer, stratosfer, dan juga ah, hal-hal yang Allah jadikan di luar permukaan bumi ini, ada yang melindunginya sehingga menghalangi radiasi matahari yang begitu dahsyat, begitu juga menghalangi asteroid dan juga benda-benda angkasa lainnya untuk bertabrakan dengan bumi. Ini sangat luar biasa. Dan atmosfer itu sangat kuat, sangat keras sehingga tidak semudah itu benda-benda langit bisa menabrak bumi. Ini dzalika taqdirul azizil alim. Ini luar biasa pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Dan Allah menahan, menggenggam langit agar tidak bertabrakan dengan bumi kecuali dengan izinnya. Ini tidak akan terjadi
kecuali dengan izin Allah. Sebuah steroid besar katanya sebesar negara atau kota New York yang akan menghantam bumi ini tidak akan pernah terjadi kecuali pada saat yang sudah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dan untuk mengatur itu Allah jadikan di alam semesta ini ada sebab-sebab dan ada para malaikat yang menjaga sebab-sebab tersebut agar senantiasa melindunginya. Kita ambil kita selesaikan ini dan nanti kita ambil contoh yang lebih konkret di dalam kehidupan kita. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون dan Allah mengatakan kami jadikan bagi mereka langit sebagai atap yang terjaga, atap yang terjaga, tidak akan ada yang bisa menembusnya. Langit bumi ini tidak akan ada yang bisa menembusnya dari hal-hal yang akan merusak bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya orang-orang kafir mereka berpaling dari kebenaran dan keindahan penjelasan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Dialah Allah yang menahan langit dan bumi itu agar tidak saling tergelincir dan bertabrakan. Um, nggak tahu ini disebutkan oleh penulis atau tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjaga manusia, salah satunya adalah mengutus para malaikat untuk ini nanti ternyata beliau sebutkan nanti insya Allah kita jelaskan pada ini. وتكفل سبحانه بحفظ كتابه العزيز. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dialah yang secara langsung menjaga kitabnya yang mulia itu Al-Quran. Seperti pada firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Fala yatuluhu tahrif. Maka dengan semakin berjalannya waktu tidak akan pernah terubahkan oleh penyimpangan yang dilakukan manusia. Wala yalhaquhu tabdil. Begitu juga tidak akan ada yang bisa mengganti-ganti huruf atau maknanya. Wala yughayyiru fi wala yughayyaru fihi harfun dan tidak akan ada satu huruf pun yang berubah dari Al-Quran. ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن كما هو. Dengan perjalanan waktu, hari-hari yang berlalu dan zaman yang terus mengalir, ketahuilah Al-Quran akan tetap sama seperti dahulu ketika diturunkan. Wa baqiyat ayatuhu kama anzalahu Allahu ala nabiyyih. Dan ayat-ayat Al-Quran ini akan tetap demikian sebagaimana yang Allah turunkan kepada nabinya. وسيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل dan akan terus terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لهم وحفظه لهم نوعان عام وخاص. Dan di antara makna nama Allah yang Al-Hafidh ini ialah yang menjaga hamba-hambanya dari segala yang tidak disenangi oleh mereka dan menjaga dan penjagaan Allah ini ada dua macam, umum dan khusus. فالعام حفظه لهم بتيسيره لهم الطعام والشراب والهواء وهدايتهم إلى مصالحهم. Adapun penjagaan Allah yang sifatnya umum adalah penjagaan Allah dengan dimudahkannya urusan mereka dalam mencari makan, minum, menghirup udara dan membimbing mereka kepada perkara-perkara yang bermaslahat untuk mereka. وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Dan juga Allah yang telah menakdirkan mereka, Allah yang menjaga mereka terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan masing-masing untuk mereka
dari kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu yang sifatnya premier atau sekunder, dan itu adalah hidayah secara umum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dialah yang memberikan kepada setiap makhluk yang Ia ciptakan penciptaannya, kemudian dialah Allah yang memberikan hidayah, membimbing mereka untuk menjalani takdirnya masing-masing. وحفظهم بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم, dan dialah yang menjaga mereka untuk menghilangkan segala macam keburukan, bahaya, dan kejelekan dari mereka. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر, dan penjagaan ini akan mencakup yang orang yang baik ataupun orang yang buruk. Bahkan hewan-hewan dan juga selainnya juga terjaga dengan penjagaan Allah yang ini. وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونه من أمر الله, karena Allah telah mewakilkan pada manusia malaikat-malaikat yang menjaga mereka sehingga berlaku pada mereka takdir Allah, sebagaimana Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa silih berganti untuk menjaga manusia dan segala makhluk yang lain dari depan, dari belakang, menjaga mereka agar tetap berjalan sesuai dengan perintah Allah. أيدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. Itu maksudnya, terkadang datang suatu perkara kepada seorang, misalnya kecelakaan, satu kecelakaan yang merenggut nyawa, yang merebut nyawa, opsi-opsi yang merebut nyawa dari hamba-hambanya, tapi tiba-tiba ada satu orang misalnya atau anak bayi selamat, atau sebelum lama kecelakaan pesawat yang terjadi di salah satu daerah di Rusia mungkin atau daerah-daerah situ. Hanya satu orang yang selamat. Oh, di India hanya satu orang yang selamat misalnya. Ini semua adalah penjagaan Allah melalui malaikat-malaikatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan orang tersebut meninggal pada kecelakaan tersebut, maka akan ada malaikat yang menjaga dan melindungi orang tersebut. Begitu juga sering kecelakaan terjadi, satu keluarga meninggal, tapi ada anak bayi yang selamat, yang secara logika seharusnya anak bayi juga ikut mati misalnya. Tapi memang Allah sudah menakdirkan dia tidak akan meninggal di tempat tersebut, maka akan ada malaikat yang ditugaskan untuk menghindarkan ia dari hal yang bisa membahayakannya. Wal khas, adapun penjagaan yang khusus. Hifdhu li awliyaihi idhafatan ila ma taqaddam. Penjagaan Allah terhadap wali-walinya, terdapat orang-orang yang taat, selain dari penjagaan yang sebelumnya, juga menjaga keimanan mereka dari segala macam syubhat yang menyesatkan, fitnah yang terus menghiasi kehidupan seseorang, dan juga syahwat yang membinasakan. Allah melindungi mereka darinya, Allah menjaga mereka dari musuh-musuh mereka, baik dari jin maupun manusia, dan Allah menolong mereka terhadap musuh-musuhnya, menghindarkan dari mereka tipu daya musuh-musuh dan strategi keburukan yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah yudafi 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah melindungi dan membela orang-orang yang beriman. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه. Sesuai kadar keimanan seorang hamba, sesuai kadar keimanan seorang hamba, seperti itulah penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya. Sesuai kadar keimanan seorang hamba, sebesar itu pula sebesar itu pula penjagaan dan pembelaan Allah kepadanya.
Taib. Kita ambil satu halaman lagi sepertinya. Ayo. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما sehingga Allah Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas ihfazillah yahfazka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi yaitu jagalah perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya dan menjaga larangan-larangan Allah dengan menjauhinya. Begitu juga menjaga batasan-batasan Allah dengan tidak melampaui batasan tersebut. Niscaya Allah akan menjagamu pada dirimu, pada agamamu, pada hartamu, pada keturunanmu, dan pada seluruh apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa karunia darinya. وقد مدح الله عباده الذين يحفظون حقوقه وحدوده فقال Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang senantiasa menjaga hak-hak Allah dan juga batasan-batasan Allah wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Waqal هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Inilah surga yang dijanjikan untuk kalian bagi hamba-hamba yang bertobat kembali kepada Allah dan menjaga batasan-batasan Allah, yaitu siapa saja yang takut kepada Allah Ar-Rahman dalam kesendirian dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang selalu bertobat kepadanya. ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه. Begitu juga masuk dalam perkara ini adalah penjagaan seorang hamba terhadap tauhidnya dari hal-hal yang membatalkannya atau menguranginya. Idh huwa a'dhamu ma yanbaghi an yuhfaza wa yusal. Karena tauhid ini adalah perkara yang paling agung untuk seorang menjaga dan melindunginya. Wa hifdzu sya'airil islami wala siyama shalah. Begitu juga menjaga syiar-syiar Islam khususnya salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebagaimana Allah berfirman, jagalah salat-salat kalian, khususnya salat asar, dan berdirilah dalam salat kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Wahifdzus sam'i wal basari wal fuad. Begitu juga menjaga pendengaran, penglihatan dan hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzul furuj, begitu juga menjaga kemaluan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum min faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Begitu juga menjaga kemaluan sebagaimana Allah berfirman dan mereka-mereka yang senantiasa menjaga kemaluan mereka kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, istri-istri atau suami mereka dan juga budak-budak mereka. Ini khusus laki-laki terhadap budak maka mereka tidak tercela dalam hal tersebut. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Maka siapa saja yang mencari-cari selain itu, mereka itulah yang telah melampaui batas. إلى غير ذلك مما أمر الله عباده بحفظه وجعل ثوابهم على ذلك حفظ على ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. Dan juga penjagaan-penjagaan yang lain yang Allah perintahkan kepada hamba untuk menjaganya, kemudian Allah jadikan sebagai balasannya adalah penjagaan Allah terhadap mereka. Allah membela mereka, melindungi mereka dari segala yang membahayakan dan segala musibah. ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من أمور إلا الله. Dan tidak ada yang bisa menjaga hamba baik agamanya, dunianya atau urusan apapun kecuali Allah. Fallahu khairun hafizah. Dialah Allah sebaik-baik penjaga dan Dia yang Maha Penyayang. وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمر الله بحفظه أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظ من كل شر وبلاء. Dan betapa banyak perkara-perkara yang sangat indah bagi seorang hamba dikarenakan penjagaan Allah ketika Allah memerintahkan ia untuk menjaga beberapa perkara dan agar hamba tersebut menghadapkan wajahnya, doanya kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya pada urusan agama dan dunianya dan agar Allah menjaganya dari setiap kejelekan. Dari setiap musibah dan bala.
Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan untuk berdoa dengan doa-doa ini. Baik ketika beliau masuk waktu sore ataupun ketika memasuki waktu pagi. Artinya zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, penjagaan di dunia dan di akhirat. Aku mohon penjagamu, aku mohon kepadamu ampunanmu dan penjagaanmu untuk agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, lindungilah, tutuplah auratku. Lindungilah rasa takutku dengan memberikan keamanan untukku. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung kepadamu. Jangan sampai ada yang membuatku tergelincir dari bawahku. Demikian yang bisa kita sampaikan dari nama Allah Al-Hafidh. Al-Hafidh. Kita lanjutkan untuk nama berikutnya pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan penyampaiannya. Baik, kami membuka peluang pada akhwat jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanya langsung atau kirim di chat room message-nya pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz berkenaan dengan eh, apa eh, s- apa Allah akan menghisap setiap hati-hati manusia. Eh, yang ingin saya tanyakan, eh, batasan batasan bagaimanakah hati kita itu akan dihisap Ustadz, karena setiap orang kan pasti mempunyai lintasan-lintasan Ustadz ya, maksudnya secara tidak sadar. Jadi misalkan kalau kita melihat orang yang gemuk gitu, kita akan bilang ih gendutnya, misalkan seperti itu. Nah, apakah seperti itu nantinya juga akan dihisap Ustadz? Jadi batasan seberapa dalam lintasan hati yang nantinya akan dihisap itu Ustadz. Jazakallah khair. Nah. Ah, kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathathum anfusuhum ma lam tatakallam au ta'mal bih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari umatku perkara yang terbesit di benak mereka selama mereka tidak melakukannya dan tidak mengucapkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Maka terkadang terbesit dari bisikan syaitan, terbesit dari banyak hal, namun seorang mencoba melawan gejolak tersebut, menahan lisannya untuk tidak berbicara, menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan, maka ini normal, semua manusia mengalami itu. Namun Allah akan menjaga hamba-hambanya dengan tidak mengeluarkan itu selain lebih dari bisikan-bisikan hati mereka. Demikian Allah a'lam. Nah, Afwan Ustadz, berarti kalau hanya bisikan di hati itu berarti tidak terhitung ya Ustadz? Mungkin dicatat tapi tidak dihisap seperti itu Ustadz. Iya, tidak, Allah memaafkan, Allah memaafkan. Nah, Ustadz, pertanyaan yang kedua berkenaan dengan tadi penjagaan Allah terhadap seorang hamba itu berbanding lurus dengan bagaimana seorang hamba itu taat kepada Allah Ustadz. Berarti
ketika intinya berarti semakin kita mendalami agama, semakin kita mendalami syariah kan kita tahu batasan-batasannya ya Ustadz. Berarti ketika kita tahu dan mengamalkannya, disitulah berarti misalkan kita tahu misalkan haram, misalkan apa ya, seperti misalkan riba atau apa gitu. Itu kan mendetail ya Ustadz ya. Kalau kita belajar kita akan tahu mendetail. Jadi ketika kita menjauhi itu berarti Allah tuh akan menjaga, dan misalkan kita hanya tahu apa permukaannya saja. Berarti ketika kita terjerumus ke dalamnya, berarti itu apakah Allah tidak menjaga kita ya Ustadz, dan apakah dengan itu berarti kita akan berdosa Ustadz? Jazakallah khair. Baik, untuk penjagaan dalam urusan syariat, bukan dalam perkara takdir saja terkena musibah dan seterusnya, tapi lebih kepada perkara keimanan, kita harus pahami bahwasanya keimanan Allah itu selaras dengan penjagaan Allah selaras dengan penjagaan hamba itu sendiri. Maka seorang hamba dia harus tahu bahwasanya dia juga dituntut untuk belajar. Dia juga dituntut untuk mengetahui tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesalahan dan kekeliruan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua hal. Perkara yang ma'lumun minad dini bil darurah, perkara-perkara yang seorang itu tidak layak untuk jahil atau tidak mengetahui hal tersebut. Perkara yang kedua adalah perkara-perkara yang mungkin sangat spesifik, sangat detail, sehingga mungkin tidak semua orang bisa mengetahuinya. Perkara yang kedua ini masih dimaklumi, tapi kalau perkara yang pertama tadi tidak bisa ditolerir sampai seorang hamba itu terus belajar. Maka semakin banyak seorang belajar tentang agamanya, maka sejauh itulah juga dia akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz. Baik, akhwat, apakah ada pertanyaan lain? Ah, baik, Ana izin bertanya Ustaz tentang kata Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Itu ada perbezaan dari sisi bahasa Arab Ustaz? Baik. Ah, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Ini secara bahasa Arab artinya isim fa'il. Isim fa'il yaitu isim yang menunjukkan subjek yang menjaga, yang menjaga. Ini lebih kepada secara umum, penjagaan secara umum. Tapi kalau Al-Hafidh, Al-Hafidh di dalam bahasa Arab ini disebut dengan sirah, disebut dengan siratu al-mubalaghah. Apa itu sirah mubalaghah? Ini maknanya lebih dalam berkali-kali lipat. Misalnya, kalau Al-Hafidh ini secara umum dia menjaga. Tapi kalau detailnya dia menjaga A, menjaga B, menjaga C, menjaga D, dan seterusnya, maka dia disebut Hafidh. Seperti yang disebutkan Ibnu Malik dalam Alfiyah, fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu. Lafaz-lafaz seperti ini disebut sighatul mubalaghah yang menunjukkan maknanya berkali-kali lipat dan secara detail lebih dari isim fa'ilnya atau di sini al-hafid. Maka al-hafid ini maknanya lebih mendalam, lebih meluas. Demikian Allah. Ya Ustaz, mana Al-Hafiz itu penjagaan yang bersifat khusus ya Ustaz? Maknanya lebih dalam sebenarnya. Di dalam Hmm. susah ya kalau di dalam bahasa. Padanannya tuh uh, kalau dalam bahasa
Indonesia nggak ada. Bahasa Inggris ada the comparison, the degrees of comparison, tapi juga lebih dari itu karena dalam bahasa Arab juga ada isim tafdhil yang the degrees of comparison itu dan bukan itu. Jadi nggak ada padanannya dalam bahasa lain. Sighah mubalaghah ini. Nah, Hmm. karena memang bahasa Arab itu kosakatanya ada 12 juta. Sementara bahasa Indonesia cuma 500.000. Jadi nggak nyambung. Nah, Nah, Ustaz. Eh, itu 500 5 ribu perkataan tuh di kamus KBBI, Ustaz. apa tuh? Bahasa Indonesia yang 5 ribu ya, Ustaz, 500 perkataannya. ribu, iya. Itu terdapat di KBBI, Ustaz. Iya, di kamus. Ya, kamus. Oke, Di baik. kamus. Adapun bahasa Arab 12 juta. Jadi susah nyari padanan katanya. Ustaz, baik. Terima kasih, Ustaz, atas penjelasannya. Baik, Eh, akhwat, ada pertanyaan terakhir? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Jadi eh, kita mengakhiri majlis. Jika Ustaz berkenan untuk menyampaikan nasihat bagi kami, Baik. Ustaz. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Terus semangat. Karena waktu kita, usia kita terus berlalu. Kalau kita tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk belajar, apalagi tentang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat yang maha mulia, itu pun juga via online, maka sangat disayangkan kalau seandainya seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita manfaatkan. Maka Alhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan, walaupun dengan belajar online, semoga semuanya bermanfaat. Ah, Bermanfaat bagi kita semua di dalam semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.